Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media yang bernama Bitcoinis. Ini adalah sebuah media yang menjadi rujukan bagi para trader maupun investor yang ada di dunia kripto, teman-teman. Jadi ini ada sebuah judul bahwa Grayscale ini mengalami pencatatan arus masuk pertama kalinya setelah beberapa saat mengalami outflow, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari laporan ini bahwa dunia cryptocurrency dikejutkan dengan perkembangan positif dari Grayscale Bitcoin ETF setelah mengalami arus keluar harian yang signifikan sejak peluncurannya. Akhirnya Bitcoin ETF dari Grayscale ini akhirnya berhasil mencatatkan arus masuk untuk pertama kalinya, teman-teman. Dan ini adalah menjadi titik luar biasa bagi produk investasi Bitcoin yang populer ini, teman-teman. Kalau kita melihat dalam tulisan ini, setelah 82 hari berturut-turut mengalami arus keluar sejak peluncurannya pada 11 Januari 2024, Grayscale Bitcoin Trust akhirnya memutuskan tren negatif tersebut, teman-teman. Kemudian tepat pada tanggal 3 Mei, Grayscale mencatatkan arus masuk pertamanya setelah sebelumnya mengalami arus keluar dengan estimasi sekitar 17,46 miliar US dollar, teman-teman. Menurut data dari Farsight, sebuah perusahaan manajemen investasi, jadi Grayscale berhasil membukukan arus masuk sekitar kurang lebih 63 juta US dollar. Jadi torehan positif ini juga diikuti oleh beberapa ETF Bitcoin lainnya seperti misalkan BlackRock iShares Bitcoin Trust yang mencatat arus masuk sebesar 12,7 juta US dollar, teman-teman. Jadi total arus masuk yang tercatat pada hari itu mencapai sekitar 378 juta US dollar. Jadi Franklin Templeton juga untuk Bitcoin ETF-nya ini juga memimpin perolehan dengan arus masuk tertinggi sebesar 102 juta US dollar, teman-teman. Jadi para ahli keuangan dibuat terkejut dengan perubahan arah dari Grayscale Bitcoin ETF yang sangat signifikan ini. Jadi bahkan kalau kita lihat di sini, Eric Balchuna, seorang analis senior dan pakar ETF di Bloomberg, mengaku harus melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan kebenaran perkembangan yang tidak terduga tersebut, teman-teman. Jadi arus masuk yang mengejutkan ini terjadi setelah peristiwa di mana 10 spot Bitcoin ETF termasuk IBIT milik dari BlackRock secara kolektif mencatatkan arus keluar yang sangat besar, yaitu sebesar 563,7 juta US dollar dalam waktu satu hari. Jadi arus keluar ini kemungkinan dipicu oleh keputusan dari Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga yang mengakibatkan penurunan pasar cryptocurrency secara luas, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini, teman-teman, harga Bitcoin juga sempat mengalami penurunan pada yang signifikan pada waktu yang hampir bersamaan. Namun saat ini cryptocurrency Bitcoin ini sedang dalam tren positif. Dan kalau pada saat tulisan ini dibuat, Bitcoin berhasil naik sebesar 6,36% dalam 24 jam terakhir, teman-teman, melalui level support 60.000. Bahkan kalau kita lihat kemarin ini Bitcoin ini sempat menembus angka 50
50-an, 55 atau 57 teman-teman, kalau saya tidak salah. Mungkin teman-teman bisa koreksi. Kalau kita lihat untuk kemarin ini Bitcoin di minggu lalu ini sempat, bahkan kalau kita lihat di sini sempat di angka 57 teman-teman. Bahkan ini kalau kita lihat di technical analisisnya CoinMarketCap sempat menembus angka 56.000 US dollar teman-teman. Jadi ini sebuah, kalau hari ini ada di angka 63.000, itu sudah kenaikan yang sangat luar biasa. Jadi intinya teman-teman, kesimpulannya, meskipun sempat mengalami masa sulit, keberhasilan dari Grayscale Bitcoin ETF di dalam mencatatkan arus masuk untuk pertama kalinya ini menjadi sinyal positif bagi Bitcoin dan pasar cryptocurrency secara keseluruhan, dan hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap terhadap produk ini perlahan mulai pulih. Jadi kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini semakin memperkuat sentimen positif tersebut. Dengan biaya manajemen yang lebih kompetitif dan strategi yang tepat, Grayscale berpotensi untuk kembali menjadi produk investasi Bitcoin ETF yang menarik bagi para investor, baik institusional maupun retail, teman-teman. Jadi kalau kita melihat untuk Bitcoin, teman-teman, ini memang luar biasa. Dengan adanya arus masuk dan tren yang mulai terjadi pembalikan arah, ini mengalami kenaikan sebesar 0,75% dalam market kapitalnya, teman-teman. Jadi adanya sekarang untuk nilai kapitalisasi pasar dari Bitcoin, ini market cap-nya mencapai 1,2 triliun US dollar, dan dalam 24 jam terakhir, walaupun mengalami koreksi cukup dalam sebesar 37%, namun kita lihat untuk transaksinya sangat besar sekali di angka 20,6 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk total supply kita semua sudah tahu ada di 21 juta untuk maksimal supply-nya, kemudian total supply 19 juta, dan juga untuk sirkulasi supply yang beredar baru 93% atau di angka 19,6, teman-teman. Ini istilahnya yang beredar di market dan belum ditambang. Kemudian untuk harga ATH-nya, teman-teman, ini 2 bulan yang lalu pada tanggal 14 Maret 2024 itu Bitcoin sempat menembus angka 73.750 US dollar per satu Bitcoin. Jadi kalau kita membeli sekarang ini sedang koreksi 13,86%, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari time frame weekly, kita akan cek di sini time frame weekly. Ini trennya sedang terjadi proses pembalikan arah, teman-teman. Kita berharap pada hari Senin besok ini bisa ada candle bullish walaupun tipis, tapi ini adalah bentuk rejection, teman-teman. Ini penolakan. Jadi dari angka sempat di angka 56.000, harganya hari ini bergerak naik, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame hari, kita cek di time frame hari, maka pergerakannya cenderung positif. 3 hari berturut-turut Bitcoin mengalami kenaikan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita berharap Bitcoin tetap pulih semakin cepat. Bahkan kalau kita melihat sempat menembus ATH 73.000, semoga beberapa saat ke depan tidak ada berita yang aneh-aneh dari Amerika Serikat, teman-teman. Karena kalau saya melihat ini bahwa para konglomerat dan pemerintah yang ada di Amerika Serikat ini termasuk pihak yang sering menggoreng-goreng Bitcoin, teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.